welcomed home, the sinner now a saint. For the God who died came back to life, and everything has changed. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Oh death, where is your sting? Oh fear, where is your power? The mighty King of Kings has disarmed you. Delivered and redeemed, eternal life is ours. Oh, praise His name forever. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Hallelujah. Christ is risen from the grave. And all throughout eternity, our song will be the same. Hallelujah. Christ is risen from the grave. Now, let us prepare ourselves to start our Passover service. Hi! Hello everyone! How are you? Do you miss the school? Do you miss the teachers? I hope you are well. Yes, all the teachers and staff miss you too. Do you know what we celebrated last Sunday? Yes, Passover. And today we will have Passover service. Praise the Lord together. We will sing, listen to God's words, and pray. I hope you can follow the service well and enjoy it. Are you ready? Let's stand up and sing Hallelujah and Jesus in the family. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy,
us pray together. Jesus, you have overcome death and conquered every fear we could imagine. Help us to live each day, remembering that you are alive, that you are bigger than anything or any situation, and that your power is real, Jesus. We are walking together with you, and please bless our service today. In Jesus' name we pray. Amen. Students, before we listen our Passover sermon, let's sing Into My Heart. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Now, I would like to call Pa Berton to lead the prayer before we listen our Passover message. Dear teachers, students, and parents, before we listen to the God's Word, I invite you to pray. Let us pray. Father in heaven, King of glory, we adore your name and work to glorify you forever. It is through your will that we are alive and healthy today. You know, God, we couldn't gather to celebrate your resurrection because of COVID-19. However, we still desire to worship you in our respective homes. Now we want to listen to your words, God. Bless our hearts and minds so we can understand your will in our life. We are ready, God, to hear your words. In Jesus Christ we pray. Amen. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membacanya bersama-sama dari Matius 28 ayat 1 hingga yang ke-10. Sekali lagi, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Bangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi mereka yang mendengarkan, menyimpan firman Tuhan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik, bersama saya Kak Teguh. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bahwa bersama Yesus kita kuat. Adik-adik pernah tidak merasakan ketakutan? Takut ketika berada di tempat tinggi, lihat ke bawah, takut. Atau mungkin ketika kita lewat, ada anjing menggonggong, dan kita takut sekali. Takut. Atau mungkin adik-adik takut dengan laba-laba yang kecil ukurannya, atau kecoa lalu jalan di tangan atau di leher. Banyak yang takut dengan kecoa adik-adik. Tetapi ketakutan ini rupanya datang, dan ketika datang menguasai pikiran dan hati kita. Sampai-sampai kita seringkali gak mikir lagi bahwa apa yang membuat kita takut itu sebenarnya adalah hal kecil. Pernah gak adik-adik lihat ketika seorang ibu-ibu, ketika seorang ibu-ibu, pernahkah adik melihat ketika ada tikus lewat, langsung naik ke atas kursi, naik ke atas meja, karena takut atas hewan yang kecil ini. Yang lucunya adalah ibunya takut, naik ke atas kursi, tikusnya juga takut, kabur ke sana. Dan yang terjadi adalah dua-duanya takut. Yang lucu adalah seringkali ketakutan yang besar itu disebabkan oleh hal yang kecil. Kak Teguh, kok bilang hal kecil sih? Sekarang kan lagi ada wabah virus corona. Ini kan besar. Iya, ini besar. Tetapi dibandingkan kekuatan Allah kita dan kuasa Allah kita, ini kecil. Adik-adik, tahukah kita bahwa seringkali ketakutan itu menguasai hati kita? Seperti kotak ini. Kotak ini ibarat hati kita. Ruangannya banyak. Bisa diisi oleh banyak hal. Sukacita, rasa syukur, rasa kasih dengan orang lain. Tetapi suatu hari rasa takut itu muncul, sehingga memenuhi ruangan hati kita dan pikiran kita sampai-sampai kita tidak berpikir dengan baik. Dan ini menjadi masalah, karena kita hanya menyisakan sedikit ruang untuk Yesus. Yesus hanya diberi ruang sisa, dan itu tidak baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mengeluarkan ketakutan ini. Kemudian kita menjaga hati kita dengan semua perbuatan-perbuatan yang baik. Kita rajin berdoa. Kita menjaga perkataan kita tetap baik dan tidak kasar. Kita lakukan ini untuk menjaga hati kita tetap baik. Apalagi di zaman virus corona seperti ini.
Kita terus mencuci tangan, menjaga kesehatan, banyak minum vitamin, ya. Dan adik-adik, inilah yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Kita menjaga semua hati kita dari ketakutan-ketakutan yang ada. Kita jaga supaya tetap aman. Tetapi hati-hati. Kalau suatu kali kita jauh dari Kristus, ketakutan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Ketakutan itu bisa menguasai lagi hati kita. Dia akan terus menemukan jalan masuk. Bahkan ketika tidak mungkin, ketika kita sedang sehat, tetapi kita lemah hatinya, kita lemah rohaninya, maka dengan mudah hati kita akan dikuasai ketakutan. Kembali, kalau Yesus jauh dari kita, kita jarang berdoa, kita tidak bersyukur, maka yang terjadi adalah ketakutan ini menguasai hati kita lagi. Dan yang terjadi adalah ketika hati kita sudah dikuasai oleh ketakutan, maka tidak ada lagi ruang untuk Yesus. Hanya dipenuhi oleh ketakutan. Adik-adik, kakak mau cerita sedikit. Zaman dahulu ada seseorang namanya Petrus. Dia mengalami ketakutan. Adik-adik masih ingat nggak? Waktu itu Petrus sedang naik perahu, kemudian ada badai. Dan ketika dia melihat Yesus di seberang sana, agak jauh di tengah-tengah danau, dan dia mau jalan di atas air. Adik-adik tahu, Yesus mengundang Petrus dan Petrus akhirnya bisa berjalan di atas air. Tapi setengah perjalanan ketika badai semakin besar, Petrus takut. Petrus takut. Di saat Petrus takut, Yesus jauh dari hatinya. Karena hatinya dipenuhi oleh ketakutan. Hati Petrus dipenuhi oleh ketakutan. Sehingga yang terjadi adalah ketika Petrus hatinya dipenuhi oleh ketakutan, dia mulai tenggelam. Karena bersama Yesus tadinya dia kuat. Bersama Yesus Petrus bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika hatinya takut, dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Mengapa? Karena kekuatannya berasal dari Yesus. Sama seperti kita. Di hari Paskah ini, kekuatan kita berasal dari Kristus yang telah mati di kayu salib. Adik-adik bayangkan, Kristus mati di kayu salib untuk memberi kita kekuatan. Dengan darahnya yang tercurah. Adik-adik tahu ketika Yesus berdarah dan Yesus mati di kayu salib, Yesus membuat kita hidup dari dosa. Yang seharusnya dosa membuat kita mati, Yesus membuat kita hidup. Dan kita menjadi anak Tuhan yang bisa bersama dengan Tuhan. Jadi bersama Yesus kita kuat, adik-adik. Nah, ada satu kisah tentang seorang anak namanya Karunia. Kakak mau cerita. Suatu hari ada seorang bayi yang Tuhan izinkan lahir dari pasangan Pak Chandra dan Bu Angel. Ketika lahir, Pak Chandra mengalami ketakutan luar biasa. Mengapa? Karena anaknya yang lahir, bayinya yang lahir dengan kondisi tidak sempurna. Disebut dengan Apert syndrome. Sindrom Apert. Di mana jari tangannya bertumbuh dengan tidak sempurna. Wajahnya juga bertumbuh dengan tidak sempurna dan tulang-tulang di tubuhnya juga tidak sempurna. Pak Chandra ketakutan sekali. Ketakutan, bagaimana masa depan anak saya? Tetapi adik-adik, ketika Pak Chandra dengan istrinya berdoa, lalu dia dikuatkan hatinya bahwa Tuhan yang akan memelihara. Ada pengharapan, ada iman, dan ada kasih. Adik-adik tahu, karunia diterima, dipeluk, dan dikatakan inilah pemberian Tuhan. Sehingga bayi istimewa ini yang diberi nama Karunia dibesarkan. Dan luar biasa,
ketika keluarga ini bersama dengan Yesus menyerahkan segala ketakutannya dengan iman, pengharapan, dan juga ada kasih terhadap anaknya, adik-adik tahu, karunia tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Dia tumbuh berteman dengan teman-temannya yang lain dan memiliki hati yang kuat. Ada yang ngejek nggak? Ada. Dibilang begini, ih itu kan Nia anak yang cacat. Nia memiliki hati yang besar. Nia tidak lagi memiliki ketakutan dalam dirinya karena dia bersama Yesus. Nia katakan, saya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang membuat saya, bukan manusia. Jadi, apa adanya saya ini adalah buatan dari Tuhan sendiri. Dan saya istimewa. Boom! Disitulah ketakutan-ketakutan orang tuanya sirna. Karunia lahir dengan baik, bertumbuh dengan baik, walaupun Tuhan izinkan ada tidak sempurna. Tetapi di sekolah, gurunya mengatakan bahwa Nia itu pintar dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa mengerti perintah-perintah yang diberikan. Dan luar biasanya Nia adalah anak yang taat dan baik. Adik-adik, kakak cuma mau cerita. Di luar sana masih banyak orang yang memiliki ketakutan luar biasa. Tapi kita memiliki Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yesus kita telah mau mengeluarkan darahnya untuk kita. Oleh sebab itu, ayo kita bersama-sama memberikan kekuatan buat orang-orang di sekitar kita. Buang ketakutan yang ada dengan 3 cara ini, yaitu adalah berdoa agar iman kita tetap bertumbuh, baca Alkitab agar iman kita tetap bertumbuh. Lalu kita temukan berita-berita yang baik, ya, cari quote-quote yang baik. Bersama Tuhan tidak ada ketakutan karena Dia dekat. With God, no fear, because He is near. Berikan quote-quote yang bagus. Kita berikan kata-kata yang bagus untuk orang-orang sehingga muncul pengharapan-pengharapan luar biasa. Dan yang terakhir, kita tunjukkan kasih kita pada orang-orang. Adik-adik, ini yang bisa dilakukan. Berdoa, belikan, dan berikan. Sekali lagi, berdoa, belikan, dan berikan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita doa, Tuhan, saya mau menunjukkan kasih, saya mau berbagi kasih dari Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Kita berdoa, kita mau kasih siapa ya? Kita mau bantu siapa ya? Bicara dengan keluarga, kita mau bantu siapa? Ada tukang kebun, ada tukang ojek, boleh. Ada satpam, boleh. Lalu belikan barang yang baik. Bisa beli beras, bisa beli minyak, beli makanan atau apapun yang berguna untuk hidup mereka. Lalu yang terakhir, berikan. Kita berikan berkat yang sudah kita siapkan ini. Dan inilah bentuk kasih yang sudah kita lakukan kepada orang-orang mengatasi ketakutannya. Adik-adik, Yesus sudah mati di kayu salib agar kita kuat, kita pemenang dan kita menang dari dosa. Tetapi saatnya kita juga dipanggil untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, mari kita berdoa, kita bersyukur untuk kondisi seperti hari ini dan Tuhan berikan kita kekuatan. Bersama Yesus kita kuat. Biarlah papa, mama, adik kita, kakak kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memberi kekuatan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ketakutan kami tidak ada lagi di dalam iman, dalam pengharapan dan kasih bersama Kristus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Indonesia, agar Indonesia Tuhan berkati selalu, agar negara kami bisa pulih kembali, serta banyak orang yang sudah sakit bisa sehat kembali. Tuhan berkati kami semua, berkati keluarga kami dalam kesehatan, berkati gereja kami juga agar terus menjadi berkat, dan pakai kami untuk bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Kristus, karena Engkau telah mati di kayu salib, sehingga kami bisa kuat bersama Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan
menyertai kami, menyertai keluarga kami, dan menyertai orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dan dalam nama Yesus kami kuat. Amin. Demikian cerita ibadah Paskah kita hari ini. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan memberkati. Jesus is alive. Let's say, Jesus is alive. Now, let's sing. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Juru selamat dunia. Okay, students, before we close our Passover service today, let's pray together. I would like to call our principals, Pawinata, to lead the prayer. Dear teachers and students, let's come to our Lord in a prayer. In this difficult situation due to COVID-19 disease, we come to you, Lord. We often scared of this pandemic and tend to be selfish, just thinking of our own safety, our own welfare, and our own future. We forget, Lord, that around us, in our neighborhood, there are people who are in worse situation, in a situation which is much worse than ours. They even don't have any food to eat. We pray to you, Lord, so that the spirit of your resurrection
that we are celebrating today changes us to be better people who care for others in need. In our prayer, we also mention our government. Kindly bless them and grant them your wisdom so that they will be enabled to fight against this COVID-19 and free us all from this calamity. We also remember they who are lying on beds in hospitals. We can understand their feelings, lying alone in an isolated room without anybody around them. But we believe that you, Lord, will have never forsaken them. Please, Lord, help them. Make them remain trust in you. Because whenever they trust in you, we are sure that you will be with them and they will think that you are always good to them and you are always available for them and heal them with your bruising wounds. Comfort also all the family of the victims of COVID-19. They are mourning. They miss their lovers. Please, Lord, bless them so that they still believe that they have you as their only God that will help them in every situation. Thank you, Lord. We also pray for all doctors, nurses, and paramedics who work hard helping the sick people. Please, Lord, they have already sacrificed their life. They leave their family members, their wife, their husband. Please, Lord, bless them. Provide sufficient personal protective equipments so that they can work safely. And also, Lord, please bless them. We cannot do great things, Lord, but we believe in your hands. Our small contribution will be a great blessing for they who are in need. In Jesus' name we pray. Amen. Before we finish our Passover service today, Padino represent our principals, all teachers and staff would like to say Happy Passover. God bless us. Now, let's sing Sebab Dia Hidup. Goodbye.